Halo semuanya, jumpa kembali bersama Miss Margaret pada video pembelajaran matematika. Di video sebelumnya, kita sudah membahas bilangan bagian ke-6, yaitu mengenai perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, di video kali ini kita akan lanjut bilangan bagian ke-7, yaitu mengenai bilangan berpangkat bulat positif. Jangan lupa siapkan catatan dan alat tulis kalian ya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Setelah menonton video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mengenal bilangan berpangkat bulat positif, menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat bulat positif, mengetahui faktor bilangan, dan membandingkan bilangan berpangkat besar. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Nah, bentuk umum dari perpangkatan A pangkat N sama dengan A dikali A kali A sebanyak N kali. Dengan syarat N itu sama dengan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, A pangkat N memiliki unsur A disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sementara N disebut sebagai pangkat atau eksponen. Contohnya, 2 pangkat 6 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali, sehingga hasilnya sama dengan 64. Contoh lainnya, 3 pangkat 5 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali, sama dengan 243. Nah, itu adalah pengertian perpangkatan, bentuk umum, dan contoh dari perpangkatan bilangan positif. Contoh lainnya, nyatakan perpangkatan berikut dalam perkalian berulang. Contoh 1, 5 pangkat 4, negatif 2 dipangkatkan dengan 3, dan contoh yang ketiga, negatif 1/3 pangkat 4. Nah, untuk contoh yang nomor 1, di sini kita lihat, 5 pangkat 4 itu bisa kita jabarkan menjadi 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sehingga kalau kita kalikan hasilnya adalah 625. Kemudian kita perhatikan untuk contoh yang nomor 2, negatif 2 dipangkatkan dengan 3. Ini ada tanda kurungnya. Sehingga jika kita jabarkan, artinya ini adalah negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 8. Nah, bedanya untuk soal yang nomor 3, negatifnya berada di luar tanda kurung. Ya kan? Jadi nanti yang kita pangkatkan hanya bilangan yang di dalam kurung itu saja, yaitu 1/3. Negatifnya kita buat di luar. Nah, dia jadi seperti ini. Negatif dikali 1/3 pangkat 4, berarti 1/3-nya ada 4 kali, sehingga kalau kita kalikan hasilnya adalah negatif 1/81. Selanjutnya kita akan membahas cara untuk menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat. Nah, misalkan ada bilangan 216. Bagaimanakah kita mengubah bilangan desimal ini menjadi bilangan berpangkat? Kuncinya kita ingat kembali bilangan prima ya. Bilangan prima mulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Jadi, langkah pertama, kita akan membagi bilangan ini dengan bilangan prima yang paling kecil. Nah, coba kita lihat di sini bilangan prima yang paling kecil kan 2. Apakah 216 bisa dibagi 2? Kita cek bisa ya. Nah, 216 dibagi 2 hasilnya adalah 116.
8. Kemudian kita perhatikan bilangan yang di sebelah kanan ini. 108 masih bisa juga dibagi 2. Hasilnya adalah 54. Kemudian 54 bagi 2 hasilnya 27. Nah, 27 apakah dia masih bisa dibagi 2? Tidak bisa ya kan? 27 bisanya dibagi 3 sehingga kita bagi 3 hasilnya dapat 9. Kemudian 9 dibagi 3 hasilnya sama dengan 3. Nah, untuk ini syaratnya bilangan akhir ini harus merupakan bilangan prima. Jika sudah merupakan bilangan prima, nah langkahnya kita selesaikan sampai di sini sehingga nanti terdapat beberapa bilangan prima pada pohon faktor ini. Nah, di sini diperoleh angka 2-nya ada sebanyak 1, 2, 3, dan angka 3-nya sebanyak 1, 2, 3. Sehingga kalau kita buat penjabarannya, 216 itu bisa kita buat menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Kenapa 2 pangkat 3? Karena angka 2-nya ada 3 kali, dan angka 3-nya juga ada 3 kali. Kemudian kita ambil satu contoh lainnya, 360. Ingat kembali tadi bilangan prima yang paling kecil adalah angka 2. Kita bagi 2 hasilnya dapat 180. Kemudian kita bagi 2 kembali hasilnya 90. 90 masih bisa dibagi 2, hasilnya adalah 45. Nah, 45 kan tidak bisa dibagi 2. Coba kita masuk ke bilangan prima selanjutnya. Bagi 3, dapat hasilnya 15. Kemudian kita bagi 3 kembali, diperoleh hasilnya 5. Nah, 5 ini merupakan bilangan prima, sehingga 360 itu sama dengan 1, 2, 3. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikalikan dengan 5. Nah, ini adalah cara menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat. Semoga anak-anak semuanya bisa paham caranya ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara untuk membandingkan bilangan berpangkat. Nah, perhatikan, tentukan tanda yang tepat. Apakah lebih dari, sama dengan, atau kurang dari untuk membandingkan kedua bilangan berikut. Nah, perhatikan. Contoh yang pertama, 3 pangkat 2 dibandingkan dia dengan 3 pangkat 4. Contoh yang kedua, 6 pangkat 5 dibandingkan dia dengan 6 pangkat 3. Nah, jika nanti bilangan pokok atau basisnya sama, yang kita perhatikan adalah pangkat atau eksponennya. Yang kita bandingkan berarti 2 dan 4. Lebih dari atau kurang dari? Ya, benar. 2 itu kurang dari 4, sehingga tanda yang tepat adalah 3 pangkat 2 kurang dari 3 pangkat 4. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. 6 pangkat 5 dan 6 pangkat 3. Basis atau bilangan pokoknya sama-sama 6. Pangkatnya 5 dibandingkan dengan 3. 5 lebih dari 3, sehingga 6 pangkat 5 lebih dari 6 pangkat 3. Itu dia membandingkan bilangan berpangkat jika basisnya sama. Nah, bagaimana jika basisnya tidak sama? Kita tidak bisa menggunakan cara tersebut, jadi kita akan menjabarkan bentuk perpangkatan sehingga diperoleh hasilnya. Contohnya, 3 pangkat 2 dibandingkan dengan 2 pangkat 3. Nah, kita jabarkan dulu. 3 pangkat 2 itu kan artinya 3 kali 3 sama dengan 9. Sementara 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, 9 dan 8 mana yang lebih besar? Lebih besar angka 9, sehingga 3 pangkat 2 lebih dari 2 pangkat 3. Oke, satu soal lagi. 2 pangkat 4 dibandingkan dengan 4 pangkat 2. Oke, seperti biasa kita jabarkan dulu. 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Sementara 4 pangkat 2 sama dengan
4 kali 4 sama dengan 16. Nah, kita lihat di sini hasilnya sama-sama 16, sehingga tanda yang tepat adalah 2 pangkat 4 sama dengan 4 pangkat 2. Nah, itu adalah cara untuk membandingkan bilangan berpangkat. Nah, kita akan membandingkan bilangan berpangkat besar. Contohnya, tentukan tanda yang tepat lebih dari, sama dengan, atau kurang dari untuk membandingkan kedua bilangan berikut. Nah, bilangan yang akan kita bandingkan adalah 100 pangkat 101 dibandingkan dengan 101 pangkat 100. Dan 300 pangkat 301 dibandingkan dengan 301 pangkat 300. Nah, kalau kita perhatikan, kedua bilangan ini relatif besar dan jadi kita agak sedikit susah untuk menentukan perbandingan angka apabila kita kerjakan secara manual, ya kan? Jadi, untuk membanding bilangan berpangkat yang cukup besar tersebut, kita bisa melakukan suatu percobaan pada bilangan-bilangan yang lebih kecil tetapi memiliki pola yang sama. Contohnya seperti ini. Oke, ini kan polanya sama, kita lihat di sini. 3 pangkat 4, selisih antara basis dan eksponennya 1. Nah, kemudian ini juga 1 selisihnya. Ini kita tambahkan ke bilangan, sementara ini dia dikurangi 1 untuk bilangan pangkatnya. 3 pangkat 4, 4 pangkat 3, 4 pangkat 5, 5 pangkat 4, 5 pangkat 6, dan 6 pangkat 5. Nah, karena ini angkanya relatif kecil, jadi ini bisa kita jabarkan ya. 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. Sementara 4 pangkat 3 sama dengan 64. Jadi 81 itu lebih dari 64. Maka 3 pangkat 4 lebih dari 4 pangkat 3. Gitu ya. Kemudian 4 pangkat 5 itu sama dengan 1024. Sementara 5 pangkat 4 625. Maka 4 pangkat 5 lebih dari 5 pangkat 4. Yang terakhir, 5 pangkat 6 sama dengan 15.625. 6 pangkat 5 7.776. Maka tanda yang tepat di sini adalah lebih dari. Nah, mengikuti pola ini, kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa apabila polanya ini memiliki selisih 1 untuk yang bilangan pertama dan bilangan kedua sesuai dengan pola ini, maka tandanya adalah lebih dari. Nah, kita lihat ya, ini angkanya 100 pangkat 101. Ini kebalikannya, 101 pangkat 100. Kita lihat contoh yang kedua. 300 pangkat 301 dan 301 pangkat 300. Kalau kita ikuti polanya, tandanya juga lebih dari. Nah, itu adalah cara untuk membandingkan bilangan berpangkat besar. Nah, sebagai latihan soal, anak-anak Miss silakan kerjakan buku paket matematika halaman 86 sampai 87. Nah, untuk soal pilihan ganda, kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Untuk soal uraian, kerjakan nomor 1, 2, dan 3 sesuai dengan bagian yang sudah tertera. Jika sudah selesai, jangan lupa kirimkan jawabannya di Google Classroom ya. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan anak-anak Miss semuanya dapat mengerjakan latihan soal dengan benar. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai bilangan berpangkat bulat positif. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Anak-anak Miss semuanya harus tetap semangat, rajin belajar, dan selalu patuhi protokol kesehatan.